wabarakatuh. Kami dari KPU Kabupaten Sumedang akan memperkenalkan sebuah acara yaitu Binokasi, Bincang Nongkrong Demokrasi dan Pemilihan. Jadi Binokasi ini adalah bagian dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Untuk kedepannya nanti kita akan banyak mengadakan talk show dengan beberapa narasumber, ada dari mahasiswa, dari pelajar, dari umum, anggota dewan, dan beberapa stakeholder lainnya. Nah, pada tayang perdana kita kali ini, saya telah mengundang seorang rekan mahasiswa. Beliau adalah Ketua Senat STIMIK Kabupaten Sumedang, yaitu Saudara Cikal. Nanti kita akan berbincang dengan santai dengan Saudara Cikal ini berkaitan dengan bagaimana demokrasi di dalam perspektif mahasiswa, seperti itu. Jadi buat teman pemilih semua, stay tune di sini. Jangan kemana-mana, nanti saksikan talk show saya bersama dengan rekan mahasiswa. Baiklah teman pemilih, sekarang saya sudah berada di anggaplah studio. Di sini ada RPP ya, ini RPP Kabupaten Sumedang. Saat ini saya sudah kedatangan tamu atau narasumber tadi, bukan narasumber sih, teman ya, teman ngobrol yang tadi sudah saya ceritakan di depan ya. Itu kita kedatangan Saudara Cikal Miftahul, betul ya? Ya, ya kan ya. Bisa dibuka sekarang maskernya kayaknya. Siap. Nah, Kang Cikal ini beliau adalah mahasiswa jurusan Sistem Informasi Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Komputer. Informatika. Informatika, Manajemen dan Komputer Kabupaten Sumedang. Lahir di Cianjur tanggal 4 Desember tahun 1999. Berarti besok ulang tahun. Iya. Yang keberapa? Yang ke-21. 21. Oh, beda 2 tahun sama saya. Jadi Cikal ini adalah Ketua Senat STIMIK Sumedang. Periode tahun berapa, Kang? 2020-2021. 2020. Itu dipilih. Bukan memilih sendiri. Kesempatan kali ini gitu. Ini acara perdana dari Kabupaten Sumedang, yaitu namanya Binokasi, Bincang Nongkrong Komunikasi dan Pemilihan. Demokrasi dan Pemilihan. Kenapa kita mengadakan acara Binokasi ini? Karena kami merasa bahwa perlu kita mengetahui dan juga memberikan pemahaman kepada halayak ya gitu kan, dalam berbagai kalangan mengenai dengan demokrasi dan pemilihan. Termasuk kita juga menginginkan perspektif dari mahasiswa berkaitan dengan demokrasi dan pemilihan. Jadi makanya kita mengundang Kang Cikal di sini gitu. Ini dibuka aja ya, karena kita juga tadi sudah di suhu ya Kang ya? Sudah. Tidak reaktif ya. Oke, Kang Cikal, ini kan sebagai ketua senat ya. Pemilihan itu pas tanggal berapa atau bulan apa? Bulan, kalau tidak salah bulan Juli. Bulan Juli, ya. Berarti sudah berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Juli, Agustus, September, Oktober. 5 bulan ya. Nah, selama 5 bulan ini pasti banyak hal ya yang sudah dilakukan gitu. Karena proses pemilihan senat pun adalah proses bagian dari demokrasi seperti itu. Nah, demokrasi di Indonesia ini kan lahir dari perjuangan kaum muda ya. Kita juga mengenal dari dulu ada Bung Tomo, ada Jong Japa gitu kan, untuk Sumpah Pemuda. Nah, akhirnya melahirkan organisasi kemahasiswaan seperti HMI, PMII, IMM, GMNI, KAMI dan lain sebagainya lah gitu kan. Tentu berarti di sini ada keterlibatan mahasiswa dalam proses demokrasi. Nah, untuk Kang Cikal sendiri, menurut perspektif Kang Cikal ya sebagai ketua senat dan juga sebagai mahasiswa, demokrasi itu sendiri apa? Jadi menurut saya tuh demokrasi kan kekuasaan berada di tangan rakyat ya Bu. Nah, jadi otomatis setiap kebijakan-kebijakan pemerintah itu harus melibatkan rakyat. Nah, tetapi yang kemarin saya lihat demokrasi itu seperti dikebiri gitu Bu.
dalam artian ya, dikebiri gimana? Dilemahkan gitu Bu. Jadi setiap omongan apa aspirasi rakyat itu tidak sampai oleh wakil rakyatnya itu. Tidak didengar seperti itu. Jadi timbullah demonstrasi ya. Gitu. Ya, di kalangan mahasiswa itu demokrasi itu hampir sama dengan demonstrasi gitu kan, seperti itu. Nah, ketika misalkan mahasiswa merasa bahwa demokrasi itu tidak sesuai, misalkan ya tidak sesuai, apa yang sudah dilakukan oleh mahasiswa untuk seperti tadi misalkan aspirasi masyarakat tidak didengar oleh anggota legislatif. Nah, adakah upaya daripada mahasiswa ini bagaimana caranya supaya aspirasi masyarakat ini bisa ditampung oleh para anggota legislatif seperti itu? Sebelum turun ke jalan, kami juga pernah melakukan audiensi bersama dewan-dewan. Tidak ada tindak lanjut ya, mungkin tidak ya? ada tindak lanjut, jadi kami ya turun ke jalan saja gitu, barangkali suara kami akan didengar. Jadi demonstrasi itu adalah seperti upaya terakhir, upaya terakhir agar apa yang ingin disampaikan itu bisa didengar gitu. Nah, melihat dari, saya rasa mungkin ini jadi seperti apa ya, terpaksa lah harus turun ke jalan ya, karena banyak resiko kan ketika misalkan mahasiswa turun ke jalan gitu kan. Resikonya adalah ya, apalagi sekarang di tengah COVID gitu kan, di mana mahasiswa turun ke jalan dari berbagai daerah, risiko itu sangat besar gitu kan untuk klaster penyebaran COVID. Nah, sebenarnya gitu, ketika demonstrasi ini dipilih sebagai jalan terakhir, di sisi mahasiswa sendiri sebenarnya ada nggak keinginan atau misalnya respon dari anggota dewan yang diharapkan itu seperti apa gitu sebenarnya? Paling respon yang ingin kami dapat yaitu tuntutan-tuntutan kami dibatalkan, misalnya kayak Omnibus Law kemarin harusnya kan gitu. Kami harap gitu, beberapa tuntutan kami adalah yang direalisasikan gitu. Tidak hanya sebagai iya tapi ini kembali ya ke Omnibus Law itu. Berarti mahasiswa itu sebelum mereka melakukan kritisi terhadap peraturan undang-undang tersebut, apakah sudah dipelajari oleh mahasiswa sendiri? Untuk dipelajari ya, kami sudah mempelajari berupa konsolidasi antara mahasiswa satu mahasiswa lain itu. Dari beberapa kampus kita mempelajari apa sih ini Omnibus Law itu, sevital apa sih bagi rakyat gitu. Efeknya ya. Jadi tidak otak kosong lah gitu. Ya, memang yang dikhawatirkan bahwa menyalurkan aspirasi tapi tidak tahu apa yang disalurkannya gitu, apa yang disuarakannya seperti itu gitu. Ini banyak hal yang nanti akan saya tanyakan, jadi rekan pemilih nanti kita akan bertanya lagi berbagai hal berkaitan dengan perspektif mahasiswa tadi, tapi sebelumnya kita lihat dulu pesan-pesan berikut ini. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah
dibenarkan, seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini, kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Saudara ini sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Teman pemilih, kita kembali lagi ke acara Binokasi. Sangat menarik sekali tadi perbincangan saya dengan Kang Cikal berkaitan dengan tadi ya, bagaimana apa alasannya mahasiswa harus turun ke jalan. Karena di sisi lain juga mahasiswa itu adalah agent of change dan agent of control seperti itu. Ada nggak beban tersendiri dari mahasiswa gitu ketika disematkan ya tadi istilah seperti itu? Menurut saya itu merupakan beban sekaligus Tanggung jawab. sekaligus tanggung jawab bisa atau peluang gitu. Betul. Karena untuk bebannya kami harus benar-benar dalam belajarnya gitu, harus bisa membaca situasi sehingga kita bisa merubah negeri ini, karena kita kan agent of change. Nah, untuk peluangnya jika kita bisa memanfaatkan kesempatan itu, agent of change itu, kita bisa menunjukkan gitu bahwa bahwa mahasiswa itu benar-benar bisa gitu. Jadi pengganti mereka. Betul. Mereka Jadi yang selama ini dianggap tidak baik gitu ya, seperti itu. Berarti ada keinginan untuk masuk legislatif? Kalau keinginan ada, karena saya pernah mendengar jika kita ingin mengkritik pemerintah, maka kita harus menjadi pemerintah itu sendiri. Jadi bagian dari pemerintah gitu kan. Karena kalau kita tidak ingin merubah mungkin ya, merubah sistem gitu. Iya, betul. Kita tidak punya kepentingan, ya mustahil itu, bukan mustahil, nihil lah. Jadi ada keinginan untuk masuk ke ranah pemerintahan atau politik seperti itu ya. Nah, di sisi dari kegiatan dari Senat sendiri gitu, ada nggak kegiatan yang memang khusus untuk pendidikan demokrasi atau politik kepada rekan-rekan di mahasiswa? Untuk itu belum ada sih sejauh ini ya di Senat kami. Mungkin kedepannya kita bisa join lah sama KPU gitu. Betul. Untuk bikin sebuah acara, apalah webinar kalau gitu. Seperti yang kemarin STIE kalau tidak salah ya Bu ya. Iya. Nah, gitu. Bisalah kita kolaborasi gitu. Karena saya rasa juga sosok seperti Kang Cikal ini yang memiliki konsen terhadap kondisi pemerintah dan juga memiliki keinginan untuk menjadi bagian dari sistem demokrasi seperti itu juga saat ini memang berkurang. Jadi minat dari anak muda ini dengan mungkin kondisi politik dan demokrasi yang dirasa dalam tanda kutip menurut mereka tidak baik gitu kan, akhirnya mereka keinginan mereka untuk masuk ke dunia demokrasi itu agak berkurang. Pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana cara mahasiswa merawat demokrasi itu sendiri? Menurut saya dengan cara kita belajar dengan sungguh-sungguh, terus aktif di organisasi, terus banyaklah kegiatan yang bisa kita diikuti itu, dan kita harus tahu gitu parpol harus tahu gitu ya demokrasi itu. Nah, ini loh tadi ya cara merawat demokrasi adalah salah satunya dengan tadi belajar dengan sungguh-sungguh seperti itu ya. Nah, tapi ini ada, dan ini mungkin sudah menjadi rahasia umum ya. Kalau mahasiswa yang aktif di kegiatan organisasi mahasiswa biasanya akademiknya jelek gitu. Nah, itu gimana seperti itu?
memang kenyataan seperti itu atau gimana? Tidak sih. Soalnya tahu ketua senat tahun kemarin ya, dia ngambil kuliahnya 3,5 tahun. Dan itu kan sebuah pencapaian gitu, sebelum target sudah lulus gitu. Nah, insya Allah Cikal pun 3 tahun mengikuti tidak 3 tahun. mengikuti jejaknya 3,5 tahun gitu. Oke. Nah itu berarti tokoh apa sih perlu teladan ya di tengah mahasiswa itu sendiri, bahwa ketika aktif di kegiatan kampus atau aktif menjadi senat seperti itu bukan berarti mengindahkan kewajiban untuk mengejar tadi ya kewajiban di akademiknya gitu. Saya rasa mungkin mahasiswa zaman sekarang sudah pola pikirnya sudah lebih berkembang lah daripada dahulu gitu. Ketika mereka aktif di senat juga, mereka juga mengimbanginya dengan prestasi di akademik seperti itu gitu. Tadi sudah ditanyakan berkaitan dengan cita-cita tadi ya. Jadi ada cita-cita ingin jadi pimpinan daerah. Ada. Jadi bupati mungkin? Ya mungkin. Saya plus dulu. Siapa tahu nanti kan saya bisa melihat Kang Cikal next 10-20 tahun kemudian kita jadi bupati Sumedang. Amin. Kenapa mau jadi bupati? Atau jadi pimpinan daerah gitu? Ya karena itu tadi, jika kita ingin mengkritik pemerintah, kita harus berada di dalam pemerintah itu tersendiri. Karena kalau kita hanya rakyat biasa, nihil gitu untuk merubah sistem ya, kan ya? Merubah sistem. Ya. Berarti ketika nanti jadi pemerintah bersedia untuk dikritik? Bersedia. Tidak apa-apa ya? Selagi itu kritiknya untuk demi kebaikan, saya akan terima gitu. Oh gitu. Ya. Nah ini luar biasa nih. Saya senang gitu ketika ada anak muda yang memiliki visi gitu kan untuk ikut terjun ke wilayah demokrasi, karena sekarang menjadi barang langka mungkin ya ada anak muda mahasiswa baik pelajar maupun mahasiswa gitu yang memiliki konsentrasi yang bagus atau konsen yang bagus terhadap dunia politik seperti itu. Nah ini gitu, kewajiban kita bersama gitu kan, termasuk dari berbagai pihak lah. Bagaimana pendidikan demokrasi dan politik ini juga sudah diperkenalkan kepada generasi muda supaya mereka juga memahami gitu bahwa tadi salah satunya untuk merubah sistem menjadi, kita rasa sistemnya kurang baik gitu kan, tapi merubah sistem maka harus juga ikut terjun ke dalam sistem tersebut. Hal yang perlu dijaga itu adalah jangan sampai kita nantinya setelah masuk ke sistem malah niat tadi yang tujuan tadi untuk merubah sistem menjadi lebih baik lupa gitu seperti itu gitu. Karena banyak sih ya yang seperti itu ketika mereka sudah duduk di bangku pemerintahan, biasanya apa yang di tujuan awalnya itu kadang suka meleset seperti itu. Nah itu juga yang perlu ditanamkan di generasi muda, konsistensi itu yang juga perlu ditanamkan. Nah selain itu juga tadi kita sekarang ngobrol masalah ini aja ya, masalah yang ringan seperti itu gitu. Nah di sisi Kang Cikal sendiri ada harapan nggak kepada pemerintahan gitu, terutama di Kabupaten Sumedang ini gitu, melihat sekarang perkembangan infrastruktur segala macam, pembangunan segala macam, ataupun sistem pemerintahan yang sudah dilaksanakan di Kabupaten Sumedang, itu ada masukan atau kritisi nggak? Mungkin dari saya untuk pemerintah Sumedang ya khususnya, yang janji-janji yang ketika dijanjikan kepada rakyat tolonglah tepati gitu. Terus visi misi yang sudah dibangun dibuat gitu, kerjakan gitu. Jangan sampai dan program kerja itu kan sebuah amanah ya, itu harus dilaksanakan gitu, maksimalkan. Terus untuk kami anak-anak muda, tolonglah ada fasilitas apa gitu buat diberikan ruang untuk gitu ya, untuk berekspresi mungkin ya seperti itu. Nah sejauh ini sudah dirasakan belum ada ya tadi pemberian kayak fasilitasi misalkan, terus ada perhatian pemerintah yang jelas kepada aktivitas dari para generasi muda ini. Sejauh ini sudah dirasakan atau masih kurang atau belum sama sekali? Kalau saya sudah merasakan gitu. Karena kan saya sudah beberapa kali audiensi ke Bupati gitu, ikut-ikut, dan alhamdulillah respon Pak Bupati bagus lah gitu. Mungkin harus adalah lagi gitu tambahan apa gitu.
kedepannya mungkin ada program apa yang bisa dikerjakan bersama antara pemerintah dan mahasiswa seperti itu gitu kan. Baik, mungkin demikian ya, yang ini sudah banyak sekali yang masukan dari Kang Cikal sendiri gitu kan berkaitan dengan sekarang sistem pemerintahan, demokrasi gitu kan. Saya yakin juga apa yang tadi diharapkan oleh Kang Cikal mudah-mudahan didengar oleh pemerintah gitu kan, sehingga itu bisa menjadi bahan perbaikan gitu kan, kritik yang membangun lah seperti itu gitu kan, masukan dan kritik yang membangun. Baiklah teman pemilih, demikian talk show kita kali ini dengan Kang Cikal Miftahul ya. Kang Miftahul masih jomblo? Alhamdulillah. Teman pemilih tuh yang cewek-cewek ya. Udah pinter, aktif, ganteng juga kan gitu. Promo. Jadi nanti kita akan banyak lagi menggali lagi berkaitan dengan demokrasi, dengan berbagai narasumber yang ada, atau misalkan ada teman pemilih juga ingin kita mewawancari siapa gitu kan, itu silahkan gitu, nanti bisa komen ya, komen di bawah gitu kan. Jangan lupa subscribe juga channel KPU Kabupaten Sumedang, Binokasi KPU Sumedang seperti itu gitu. Nanti akan banyak hal yang kita sampaikan berkaitan dengan politik dan demokrasi dan juga berkaitan dengan pemilihan. Hatur nuhun Kang Cikal sudah hadir di sini. Next mungkin kita bisa kolaborasi tadi ya, berkaitan dengan acara-acara mungkin nanti bisa diadakan di kampus seperti itu. Ya. Mangga silakan dimakan. Demikian rekan pemilih talk show kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demokrasi sejatinya memiliki makna yang luas di berbagai perspektif, tak terkecuali mahasiswa dengan semangat gelora jiwa mudanya. Tetapi hingga kini masih banyak mahasiswa yang belum mampu memaknai dengan benar apa itu demokrasi. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memberikan pendidikan demokrasi yang benar